Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Berkenaan dengan rapat kita pada pagi hari ini, tentu kita akan mengulas kembali apa yang menjadi pembicaraan kita beberapa hari yang lalu, di mana kita sudah melahirkan satu rumusan bahwa Komisi A cuman saja barangkali perlu ada kejelasan dengan bahasa yang tepat untuk kemudian dijadikan rekomendasi komisi untuk keberlangsungan pelaksanaan kegiatan KONI ke depan. Berapa hal yang saya ingin sampaikan. Kerangka dasar kita dalam menyusun ini tentu tidak lain adalah bagaimana mendesain anggaran yang ada, bagaimana memfasilitasi teman-teman cabur kaitan dengan kebutuhan-kebutuhan beliau, kebutuhan-kebutuhan cabur untuk sebuah lahirnya sebuah prestasi. Di sini kita melihat bahwa rancangan program kerja untuk Komisi A kita sudah bacakan, bahkan kita sudah detailkan dalam bentuk catatan-catatan kepada KONI itu sendiri. Cuman saja harus kita paham bahwa harus ada transparansi, harus ada keterbukaan, karena mendesain apa yang akan kita bicarakan hari ini adalah pertama adalah berapa pokok anggaran yang harus kita bicarakan. Bagaimana postur anggaran yang akan kita jadikan real untuk pelaksanaan 2025. Saya pikir seperti itu, Pak. Besaran dana hibah. Besaran dana itu seperti apa? Dan pembagian. Jadi dua hal pokok ini. Berapa untuk kebutuhan pengurus dan berapa untuk kebutuhan cabur. Karena esensinya anggaran yang ada di KONI ini adalah bagaimana dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh cabang olahraga. Saya pikir seperti itu. Kan lucu. Kalau yang yang banyak menggunakan adalah pengurus KONI, sementara cabornya ini sedikit, kan lucu. Paling tidak terjadi 70-30. 70% untuk ini cabur dan 30% untuk kegiatan pengurus, misalnya kebutuhan. Karena di sekretariat KONI ini juga kita tidak bisa pungkiri butuh biaya juga. Ada listrik di dalamnya, ada air, ada wifi apa dan sebagainya. Ada honor-honor yang tidak kalah pentingnya juga untuk keberlangsungan. Ada ATK dan sebagainya. Cuman kalau itu yang harus dimaksimalkan, sementara kita cabur punya kebutuhan yang luar biasa. Nonsens sebuah prestasi bisa lahir tanpa didukung oleh fasilitas, tanpa didukung oleh tenaga profesional, tanpa didukung oleh pendanaan yang maksimal. Karena kita butuh nutrisi, dana juga. Kita butuh fasilitas, dana juga. Kita butuh peningkatan kualitas sumber daya pelatih, sumber daya manusia yang ada di dalam. Juga tidak sedikit dana yang kita butuhkan. Oleh karena itu, besar harapan saya hari ini kita tahu dulu berapa anggaran yang ada di KONI itu, kemudian seperti apa pembagian porsinya. Kemudian kita bikin desainnya, ya, untuk memaksimalkan bagaimana postur anggaran. Seperti itu barangkali Pak Ketua Komisi B barangkali yang saya bisa ucapkan hari ini. Untuk sementara barangkali cukup sekian Pak Mulyadi. Ya, silakan. Jadi begini, barangkali saya ulas sedikit apa yang menjadi desain daripada format yang ini yang telah diberikan kemarin untuk kemudian kita bahas berdasarkan tingkatan komisi. Pembinaan organisasi, poinnya di sini adalah memfasilitasi organisasi pengurus cabang olahraga yang sudah berakhir pada masa jabatannya. Itu format awal. Itu yang harus kita sarankan kepada KONI untuk bagaimana melakukan tugas ini dengan cara teknis masing-masing. Artinya kita mendesain ini. Pada prinsipnya bidang organisasi Pak Noldi seperti ini. Organisasi itu adalah mengelola keorganisasian termasuk penjadwalan, termasuk keterlibatan apa yang harus kita ini.
Contoh misalnya organisasi. Dalam setiap tahun itu harus wajib hukumnya bagi KONI untuk selalu rutin melakukan komunikasi dengan cabur, menjadwalkan kegiatan cabur dengan KONI. Itu bidang organisasi. Bulan pertama misalnya menyesuaikan dengan kondisi cabur. Januari, Februari seperti apa? Cabur apa saja yang harus kita ini, dan berakhir masa jabatannya seperti apa? Itulah yang selalu kita berikan edukasi kepada para cabur agar paham. Kemudian cabur juga memberikan informasi yang berimbang tentang regulasi terbaru di caburnya. Ada feedback di sini, ada komunikasi yang intens dilakukan. Inilah bidang organisasi punya kerja. Ya, itu secara operasional. Operasional. Tapi kita kan harus rumuskan dia punya narasi, Pak. Iya. Nah, sudah betul tadi bahwa ada jadwal, ada rencana kerja yang nanti menyesuaikan waktu-waktu di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, toh. Nah, itu sudah. Ini Pak, sebelum Bapak ini, katakanlah mekanismenya seperti itu, Pak Noli. Ada syarat dan prasyarat yang harus dilalui, dilengkapi, yang diberikan kepada cabur baru. Oh iya, sudah. Apa syarat dan prasyarat sebelum masuk kepada ranah KONI? Iya, betul. Dan KONI akan melakukan pembahasan lebih lanjut. Syarat dan prasyarat inilah yang harus jelas. Kepengurusan misalnya bakti atau dimandatkan dari provinsi, atau kepengurusan lewat pengkapnya dan sebagainya. Ada ADRT-nya ada. Itu harus Berarti itu syarat dan ADRT. ADART syarat-syarat ada. mutlak. Ada semua sampai terbentuknya semua. Iya, ada mutlak, ada personilnya. Iya, itu punya sekretariat jelas. Tempat latihan ada. iya lagi dia. Poin ketiga dari pembinaan organisasi yaitu memfasilitasi pembenahan manajemen organisasi cabang olahraga.